Permisi Pak, boleh kami menghadap? Silakan duduk sini. Gimana, Restu, Farel? Ada apa ini? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, teman saya Farel baru dibelikan kamera oleh orang tuanya. Tapi Farel tidak paham cara menggunakannya Pak. Kameranya jenis apa, Farel? Boleh saya lihat? Boleh Pak. Ini Pak kameranya. Kameranya bagus ini. Kamu tahu jenis kamera ini? Tidak tahu Pak. Restu, mungkin tahu kamera jenis ini apa? DSLR ya Pak? DSLR? Iya Pak. Oke, ini jenis kamera DSLR. Tahu artinya DSLR? Nggak tahu Pak. Coba dong, dipakai handphonenya untuk cari apa itu DSLR. DSLR itu digital single lens reflex. Ya, betul Farel. Jadi ini jenis kamera DSLR atau digital single lens reflex. Coba kita lihat seperti apa kameranya. Nah, ini kameranya. Setiap kamera itu biasanya ada buku panduan. Nah, harusnya kamu bisa membaca. Nah, kalau ini apa ini? Lensa ya Pak? Lensa kamera, ya. Oke. Nah, ini Kameranya Pak. iya, body kamera ya. Nah, jadi lebih tepatnya mungkin body kameranya. Nah, ini tadi body kamera, kemudian ini adalah lensa kameranya. Nah, untuk menggunakan kamera ini kita pastikan dulu. Nah, kita pasang baterainya. Biasanya ada di bagian bawah kamera, seperti ini, ya. Kita buka, kita pasang di kameranya. Nah, berikutnya pasang memorinya. Beberapa jenis kamera itu ada yang memorinya di samping body kamera. Nah, kalau yang ini memorinya ada di satu tempat dengan baterainya. Kita pasang, kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita pasang lensanya ke body kamera. Nah, ini kita buka, tutup lensanya. Kemudian ini tutup body kameranya. Nah, perhatikan pada saat pemasangan lensa ke kamera, kita lihat ada di sini titik di body lensa, kemudian ini ada titik di body kamera. Nah, kita satukan titiknya, kemudian kita putar ke arah kiri sampai bunyi klik. Nah, kamera ini sudah siap digunakan. Nah, berikutnya kan kita mau menggunakan kamera untuk mengambil gambar kan? Iya Pak. Ya, nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bagaimana kita mengoperasikan kamera ini. Nah, permasalahan menggunakan kamera DSLR itu terutama pada mode manual. Kalau yang auto itu semuanya bisa. Tapi kalau kita menggunakan mode auto, itu biasanya gambarnya itu flat ya. Nah, kan kita nanti yang kita pelajari yang mode manual. Nah, ini ada tutup lensa yang bagian depan. Nah, ini kita buka. Kemudian di bagian atas ini ada tombol on off-nya. Nah, ini kita pindahkan ke posisi on. Nah, tadi kan saya bilang ada mode ya. Kita akan fokus ke mode manual dulu. Kita putar ke mode manual. Nah, ya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan nih bagaimana mengatur setting kamera di mode manual. Kalau kita mau menggunakan kamera ini di mode manual, keuntungannya kita itu bisa membuat gambar seperti yang kita inginkan. Misalnya ada bagian yang mau blur, ya, ruang tajamnya atau deep of field-nya. Nah, untuk menggunakan mode manual itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah ISO, kemudian adalah pengaturan aperturnya, ya, bukaan lensanya yang ditandai dengan huruf F, dan yang terakhir itu adalah shutter speed. Nah, yang pertama itu ISO. ISO itu apa sih? ISO itu adalah kemampuan sensor kamera untuk menangkap cahaya. Kalau angkanya itu kecil, dimulai dari 100, 200, 400, maka ISO-nya itu akan menangkap cahaya lebih sedikit. Kalau ISO-nya itu angkanya besar, nah contohnya di sini sampai 25.600, maka kemampuan sensor untuk menangkap cahaya itu makin besar.
otomatis cahaya yang masuk itu akan makin banyak. Gambarnya itu akan makin terang. Kalau yang kecil tadi, ISO yang kecil, berarti itu gambarnya akan makin gelap. Makin besar ISO yang kita gunakan, maka gambar itu akan noise atau istilahnya disebut dengan grainy, ya, ada noise-nya. Saya lanjutkan untuk yang aperture ya, atau bukaan lensa. Nah, bukaan lensa itu tadi saya sudah jelaskan tandai dengan huruf F yang ada di depannya. Nah, bukaan lensa itu tergantung dari lensanya. Makin kecil angka bukaannya, maka gambar yang akan dihasilkan akan makin terang. Makin besar angka aperturnya atau bukaannya, maka gambar yang dihasilkan itu akan makin gelap. Nah, untuk lensa ini, aperturnya atau bukaannya itu sampai di angka 4. Nah, kita bisa atur seperti ini. Nah, sesuai kebutuhan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang shutter speed. Nah, jadi shutter speed ini adalah kecepatan shutter untuk membuka dan menutup. Nah, kita arahkan. Nah, ini. Kita bisa pilih kecepatan yang kita inginkan. Hati-hati menggunakan shutter speed ini karena kalau kita mengaturnya tidak tepat, maka gambar itu akan shake atau goyang. Makin kecil angka shutternya, misalnya nih kita pakai 1/30. Kalau kecepatannya rendah, itu gambarnya akan soft atau lembut. Tapi kalau kecepatannya itu tinggi, nah dia akan menghasilkan efek beku atau freeze. Ya, ini untuk penggunaan shutter speed. Bagaimana dari ketiga hal tadi? Dari ISO, dari aperture, dari shutter speed, apakah sudah jelas? Dari penjelasan yang Bapak sampaikan, saya sudah paham, Pak. Silakan kalian berdua untuk mencoba bagaimana menggunakan kamera untuk menghasilkan beberapa efek gambar tadi. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Saya ingin keluar sebentar untuk mencoba kamera dulu. Oh ya, silakan Farel dan Restu, silakan keluar untuk mencoba apa yang tadi telah saya jelaskan. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya.